Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menampilkan karya drama kami yang berjudul Cerita Rakyat Nusantara Sindelaras. Saya di sini Araya Damar Pamungkas sebagai permaisuri. Saya di sini Dimas Adi Prasetyo sebagai Selir. Saya Adi Chandra sebagai tabib. Saya Diureni sebagai narator. Saya Ahmad Rofalik sebagai pengawal. Saya Agus Setiawan sebagai raja. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah timur Pulau Jawa, disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Raden Putra adalah seorang penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni menyabung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa selirnya tersebut bahwa terdapat seorang selir yang memiliki perang yang buruk, yakni iri dan juga dengki, serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu menfitnah permaisuri. Mohon maaf yang mulia Tuan Putri, apakah gerangan yang membuat yang mulia memanggil hamba ke istana? Wahai tabib, aku begitu menginginkan posisi seorang permaisuri. Aku sudah penat dan bosan selama ini menjadi selir raja. Maka dari itu, aku bermaksud ingin menyiapkan permaisuri itu dari istana. Aku hendak berpura-pura sakit dan aku ingin agar konspirasi ini ditunjukkan kepada permaisuri. Aku ingin membuat semua orang membenci permaisuri karena telah merancuni aku sehingga aku sakit. Kau tabib harus turut membantu melancarkan rencanaku. Kau paham? Hamba paham dan siap untuk melaksanakan perintah yang mulia Tuan Putri. Baguslah kalau kau telah paham dan akan menuruti perintahku. Baiklah, segera lancarkan rencana pertamaku. Kabarkan kepada sang raja kalau aku jatuh sakit. Tak lama dari pembicaraan jahat tersebut, tabib istana bergegas untuk menggambarkan kepada Baginda Raja bahwa selir jatuh sakit. Sementara itu, selir sedang bermain peran sebagai selir yang merasa sakit dan disebabkan oleh keracunan. Mohon maaf Baginda Raja, hamba hendak mengabarkan sesuatu yang penting untuk Baginda Raja ketahui. Berita tersebut adalah salah seorang selir yang mulia ada yang sedang jatuh sakit. Hamba rasa yang mulia Tuan Putri jatuh sakit. Apa maksudmu? Salah satu selirku jatuh sakit setelah meminum minuman yang diberikan permaisuriku. Hamba tak berani mengatakannya yang mulia Raja, tapi sepertinya benar begitu adanya. Apa yang kau katakan? Apa benar yang telah kau beritakan ini, tabib? Hamba tak berani membohongi yang mulia Raja. Yang hamba beritakan ini adalah sebuah kebenaran. Wahai selirku, benarkah engkau seperti yang dikabarkan tabib itu? Benarkah permaisuriku telah meracunimu? Benar yang mulia Baginda Raja. Hamba merasa sakit di sekujur tubuh hamba setelah meminum minuman yang diberikan oleh permaisuri kepadaku. Tabib istana mengatakan minuman tersebut telah dibumbui racun sebelum saya meminumnya. Permaisuri memang benar-benar sangat keterlaluan. Tega sekali ia meracuninya. Segera panggilkan permaisuri untuk menghadap saat ini juga. Baiklah, Tuanku Baginda Raja. Perintah Tuanku Baginda akan segera hamba kerjakan. Tak perlu waktu yang lama. Pengawal telah tiba dengan membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Tuanku Baginda, permaisuri telah hamba bawa ke hadapan Tuanku. Mohon maaf Baginda Raja, apa yang membuat Tuanku memanggil hamba ke hadapan Tuan? Apa benar kau tidak tahu apa yang terjadi? Kau telah
keterlaluan, wahai permaisuri. Benarkah kau dengan sengaja membubuhkan racun minuman selir? Ampuni hamba Baginda, hamba tak tahu menahu soal itu. Dan hamba tidak melakukan seperti yang dituduhkan kepada hamba. Ini fitnah. Sudahlah, tak perlu berkelit. Tabib yang mengatakan hal tersebut dan aku sangat mempercayaimu. Pergilah, aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Pengawal, Hamba di sini siap melaksanakan perintah Baginda. segera bawa permaisuri ke tengah hutan dan bunuh ia. Apa yang kau perintahkan kepada pengawal Baginda? Apa kau tidak kasihan padaku? Ampuni hamba, ini tuanku raja. Sungguh hamba tidak melakukannya. Pengawal, segera bawa pergi permaisuri jauh ke tengah hutan. Aku tak sudi melihat wajahnya lagi. Baiklah tuanku Baginda. Ayo cepatlah permaisuri. Mohon maafkan atas kelancangan hamba. Hamba hanya menjalankan perintah dari tuanku raja. Akhirnya pengawal pun membawa permaisuri keluar istana menuju hutan. Namun di luar hutan tidak tega untuk membunuh sang permaisuri yang ternyata sedang mengantuk. Tuanku permaisuri, tenanglah. Hamba dengan sadar mengetahui konspirasi busuk yang dilakukan oleh selir dan tabib istana. Hamba tidak akan membunuh tuanku permaisuri. Namun hamba juga tidak mampu melawan perintah raja. Hamba akan meninggalkan permaisuri di tengah hutan ini. Hamba akan berbohong kepada raja dengan mengatakan bahwa hamba telah selesai membunuh tuanku permaisuri. Terima kasih banyak pengawalku yang baik hati. Tak kusangka engkau masih setia kepadaku. Terima kasih kembali dan maafkan hamba yang mulia permaisuri. Sekarang hamba harus segera kembali ke istana dan meninggalkan permaisuri. Jaga diri Anda, permaisuri. Baiklah, terima kasih kebaikanmu pengawal. Begitu pengawal sampai di istana, dengan siap pengawal menghadap sang raja. Tuanku Baginda Raja, perintah dari tuanku Baginda Raja sudah selesai hamba kerjakan. Apa bukti yang menunjukkan engkau telah menjalankan perintahku? Lihatlah pedang hamba yang berlumuran darah ini, wahai raja. Ini adalah darah dari permaisuri. Baiklah, aku percaya padamu. Kau telah menjalankan perintah dengan sangat baik. Begitu mendengar pengawal menyampaikan laporannya, Baginda Raja dan Selir merasa sangat puas dan begitu senang karena menyangka bahwa permaisuri telah mati terbunuh. Permaisuri akhirnya melahirkan bayi yang dikandungnya, seorang bayi laki-laki dari rahimnya. Dan bayi laki-laki tersebut diberi nama dengan nama yang sangat indah dan baik, Cinderella. Seiring berjalannya waktu, Cinderella tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia suka bermain di hutan. Suatu ketika ia menemukan sebuah benda setelah diketahui adalah seekor telur. Terima kasih telah menyaksikan drama dari kelompok kami. Pesan moral yang didapat dari cerita ini adalah Jangan bersifat dengki terhadap sesama karena tidak baik. Jangan berperilaku sombong. Harus bersikap jujur. Nggak tahu ya. kita semua harus bersikap adil kepada siapapun. Kita harus berarti membela kebenaran. Baik terhadap sesama. Dari kelompok kami, terima kasih. Kayak siapa lu?